Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalita Amanda Nasution dari Pendidikan IPA FKIP UNS. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Biologi Molekuler dengan judul Gangguan siklus sel dan mutasi gen pada kanker payudara oleh Ramadan tahun 2019 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Langsung saja masuk ke materi. Di Indonesia sendiri, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 2 dari kelompok penyakit non-infeksi, dan pada tumor ganas menduduki peringkat keempat penyebab kematian secara nasional menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2007. Pada tahun 2018, Ditjen P2P Kemenkes RI mencatat penderita tumor payudara pada usia 30-50 tahun sebanyak 16.996 penderita. Sedangkan pada 4A positif sebanyak 77.969 penderita yang dicurigai kanker rahim dan kanker payudara sebanyak 3.563 dan 2.253 penderita. Lalu apa sih mutasi itu? Mutasi adalah berubahnya susunan materi genetik pada sel yang diwariskan ke keturunan berikutnya, baik taraf urutan gen maupun urutan kromosom. Sedangkan kanker payudara sendiri adalah akibat dari ketidaknormalan siklus sel yang berdampak pada proliferase sel kanker yang tidak terkendali. Selain itu, kanker payudara juga dapat disebabkan karena mutasi gen saat terjadi siklus sel tersebut. Jadi, ketika siklus sel yang berlebihan tidak terkendali, maka menyebabkan mutasi gen pada sel yang ada di kanker payudara ini. Untuk terjadinya kanker payudara diperlukan kelainan siklin D1 karena siklin D1 memudahkan proliferase sel kanker payudara yang secara spesifik menonaktifkan protein retinoblastoma yang fungsinya untuk mencegah pembelahan sel. Itu menurut Malumers dan kawan-kawan tahun 2009 dan Miller dan kawan-kawan tahun 2009. Siklin D1 ini berhubungan dengan buruknya prognosis kanker payudara. Pemeriksaan imunohistokimia dapat mendeteksi keberadaan siklin D1A maupun siklin D1B. Jadi ketika diperiksa akan menunjukkan warna coklat yang berada di siklin D1B dan siklin D1A ini. Apa sih siklin itu? Siklin adalah suatu kelas protein yang dapat bereaksi dengan protein kinase membentuk kompleks yang membantu meregulasi siklus sel. Disebut siklin karena kadarnya yang fluktuatif dalam siklus sel, namun khusus untuk siklin D akan terus disintesis selama masih ada rangsangan growth factor, namun dalam keadaan tidak aktif. Ada 5 jenis siklin, yaitu siklin A, B, C, D, dan E. Kelima siklin ini fungsinya untuk meregulasi siklus sel dengan bertindak sebagai checkpoint setiap pindah pada siklus sel itu. Namun yang berperan dalam siklus sel utama adalah siklin A, B, D, dan E. Pada siklin kan ada 5 jenis, A, B, C, D, E. Nah, pada siklin E ketika ekspresinya berlebihan menyebabkan kanker payudara resisten terhadap terapi antibodi monoklonal untuk HER2. Pemeriksaan menggunakan Western blot dapat mendeteksi keberadaan siklin E ini tersebut. Ada beberapa jenis mutasi yang terlibat dalam kanker payudara. Yang pertama adalah penderita kanker payudara kontralateral dapat berisiko 4 kali jika terjadi mutasi delesi pada gen BRCA1 atau BRCA2. Lalu penderita kanker payudara kontralateral dapat berisiko 6 kali lipat jika terjadi mutasi delesi missense pada gen BRCA1.
dan penderita kanker payudara kontralateral dapat beresiko 4,2 kali jika terjadi mutasi splice, frameshift, nonsense pada brakawan. Dan yang terakhir adalah penderita kanker payudara kontralateral dapat beresiko 3,6 kali jika terjadi mutasi splice, frameshift, nonsense pada BRCA1 itu tadi. Sebenarnya pada setiap manusia itu memiliki BRCA1 dan BRCA2 itu. BRCA1 memiliki peran aktivasi respons saat DNA rusak, aktivasi checkpoint siklusel, dan memperbaiki kerusakan pada DNA tipe double strand agar tidak berlanjut ke pembelahan sel berikutnya. Sedangkan peran BRCA2 adalah mereparasi DNA dengan mekanisme rekombinasi homolog. Kenapa BRCA1 dan BRCA2 itu dapat menyebabkan sel kanker? Karena ketika terjadi siklus sel yang tidak terkendali, BRCA1 dan BRCA2 itu juga akan terjadi mutasi. Nah, mutasi dari BRCA1 dan BRCA2 itu dapat menyebabkan sel kanker tumbuh jika mutasinya juga tidak dikendalikan seperti itu. Jadi mutasi yang berlebihan dari BRCA1 dan BRCA2 juga dapat menyebabkan kanker payudara itu sendiri. Jadi kesimpulannya, kanker payudara itu dapat terjadi karena kesalahan pembelahan sel yang tidak terkendali, lalu mutasi pada BRCA1 dan BRCA2, dan overekspresi dari cyclin E tadi atau cyclin D1 itu tadi, kesalahan dalam siklus sel cyclin D1 itu tadi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.